Mana itu? Ya tahu Tuhan enggak? Ya tahu lah. Tahu ketemu ya. Terus masuk Oh akalnya logikanya. kalau ketemu saya belum ketemu. Ketemu Oh, belum ngeliat ketemu gitu ya. enggak? Oke, belum ketemu ya kamu ya. Ngeliat ketemu gitu belum. Kayak aku ngaku-ngakunya Muhammad gitu belum pernah. Ya, kalau kamu belum ketemu Tuhan ya, makanya kamu itu enggak bertuhan namanya, belum temu ya. Anda udah ketemu? Dah, Di mana? Tuhan itu enggak kelihatan mata wujud ya, maujud Ketemu dan di wujud mana? juga. Kamu enggak tahu ya? Berarti selama ini ya kamu bertuhan itu bodoh. Hanya berasul kamu ya. Hanya berpemimpin berob saja, nggak tahu Tuhan yang asli. Oke, baik. Sebenarnya Saya mau tanya dulu, berarti Anda kan sudah ketemu ya, dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi udah ketemu. udah surga saja dijadikan ya. Alam ars. Sebentar, tenang. Ketemunya tanggal berapa? Masalahnya gini, ketemu itu apa di sini? Nah, makanya tadi saya bilang ketemu itu dalam pengertian bagaimana? Tahu dalam pengertian bagaimana? Supaya bahasa kita tidak kacau. Gini ketemu hakikatnya. Kamu di sini ada Ketemu Tuhan nggak? hakikatnya. Tadi Anda bilang ketemu, berjumpa, face dengan face, ketemu, ngelihat. Sekarang Anda ganti ketemu dalam pengertian yang lain. Gimana Anda ini? Gantian dulu, gantian. Aku mau Silakan. jelasin dulu ya. Kalau belum jelas, nanti kamu otakmu itu kosong terus dalam bertuhan ya. Tuhan itu bukan makhluk, Dis. Oke, Yang di baik. sini Apa bahasa Arabnya ya. Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Kamu mau ngajak bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kamu ke Arab saja kalau mau bahasa Arab ya. Bukankah Kita kamu pakai setiap hari Indonesia. doa pakai bahasa Arab? Bukan kamu sholat pakai bahasa Arab? Indonesia dulu ya, kita pakai bahasa Indonesia yang di sini tahu makna dan arti ya. Kita lagi bahasin apa ini? Lagi bahasin Quran apa bahasin teks bahasa Indonesia? Nah, kamu bilang di sini Baginda Muhammad toh. Baginda Isa itu semuanya para rasul, goblok ya. Kalau ngaji yang bener kamu itu. Jadi di sini ada Tuhan dan ada pemimpin, itu beda. Tuhan Oke. bukan makhluk. Kalau Baik. para pemimpinnya itu utusannya itu makhluk semua. Jadi kamu itu makhluk atau Tuhan? Sudah. Sudah gimana kamu itu? Belum. Oh, silakan Selesaikan lanjutkan. dulu ya. Silakan lanjutkan Kamu narasimu, mengerti. silakan. Dari kemarin saya lihat kamu ya di sini mendebatkan agama terus. Toh kamu bukan pembawa agama dari awal loh. Bukan pembawa. Sebentar. kitab Jangan Injilnya. ceramah. Poinmu apa? Poinmu. Poinnya kamu itu sadar dulu ya. Jangan Sadar dulu. mengolok-olok agama yang lain ya. Kamu juga Mengolok-olok. beragama. Dari mana saya Kamu juga- mengolok-olok? Kenapa kamu katakan Baginda Muhammad di situ air kencingnya itu gimana? Kamu Lu Baginda gimana Muhammad kencingnya Muhammad itu memang diminum sama pengikutnya Muhammad. siapa yang minum? Kamu enggak. Belum tahu dia. Tak iya. Pantesan kamu masih Islam. Hati-hati ya. Sebentar. Baginda Muhammad itu cahaya, bukan raga ya. Sebentar. Kamu udah tahu kencingnya Muhammad diminum? Gimana? Baik, sebentar. Aduh. Kencingnya tahu nggak? Tidak tahu dia kencingnya Muhammad diminum sama pengikutnya Muhammad. Aduh, baik. Sudah bisa gantian? Mau gantian? Bisa gantian? Enggak, bisa dulu. Belum. Silakan. Baginda Muhammad itu raganya namanya Ahmad. Cahayanya Bukan bahas namanya itu Muhammad. kita, bukan bahas itu. Cahaya Kencingnya Muhammad diminum betul atau tidak? Enggak betul. Baik, Makanya coba Baginda dengarkan Muhammad ini. itu cahaya. Kamu Kalau dengarkan cahaya ini. namanya Ahmad. Dengarkan. Coba. Waduh. Kamu bukan utusan. Apakah mau mendengar kencingnya Muhammad diminum? Enggak. Kamu pengikut, aku juga pengikut ya. Ada utusannya yang membawa. Yang resmi Oke. kitabnya ya. Oke, sebentar. Apakah Anda izinkan saya memutarkan sebuah ceramah tentang air kencing Muhammad yang diminum? Injil siapa Injil? Bentar dulu. Injil yang membawa ke dunia siapa? Ini kok lari-lari ini yang ditanya bahasanya apa? Lari kemana-mana. Gimana jelasnya? Kamu pakai bahasa Injil di situ ya. Kencingnya Pembawanya Muhammad siapa diminum, betul atau salah? dulu? Ada.
Nggak usah ngomong kencing. Yang ini kamu kencingmu itu yang diminum para apa pengikutmu semua itu. Kan fitnah lagi kan? Bukan Islam kalau nggak memfitnah. Udah sinyalmu macet-macet. Teman-teman, apakah macet kencingnya sinyal Muhammad diminum? otak Nah, kamu kamu nggak nonton di masih bawah ada. dulu. Sinyalmu bagusin. Dengerin teman-teman ya. Apakah benar kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan, perhatikan. Nih, inilah kehebatan Muhammad dan inilah kenapa Muhammad disembah, dituhankan orang Islam. Dengar. Tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Muhammad kalau berjalan tidak ada bayangannya. Gondoruo. Lu ya kan? Kalau kita nonton film Pamfir, ya kan? Tidak ada bayangannya. Ah, Muhammad kayak gitu. Tidak memiliki bayangan. Nah, lanjut. Wala dhillullah, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi karena Nah, ludah Muhammad jadi rebutan. Muhammad yang ludah. Ludah Nabi, saudara-saudara, ludah Nabi. Kurang bagaimana Muhammad disembah dan dituhankan orang Islam? Lanjut. lebih wangi daripada minyak kasturi. Wah, ludah Muhammad lebih wangi dari minyak kasturi. Kurang bagaimana? Tidak ada nabi yang ludahnya dijadi rebutan selain daripada Muhammad. Lanjut. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat. Lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwudu, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Nah, kalian tahu tidak, Muhammad itu dikultuskan, didewakan, dituhankan orang Islam. Makanya kalau Anda berani ngomong sama Muhammad, putus leher Anda. Karena itu adalah sosok yang sangat dituhankan orang Islam. Lanjut. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Sudah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah, beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Nah, darahnya Muhammad diminum. Darahnya Muhammad diminum, kelak para pengikutnya. Kencingnya, wah kencing. Dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud, dalam perang Uhud itu, lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut, diminumlah darah yang mengucur dari kita. Kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, angkat gunung itu, lemparkan dia kepada musuh-musuh. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya.
Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu. Nah, kencingnya Muhammad diminum, darahnya Muhammad diminum, keringetnya Muhammad jadi rebutan, bekas air cucian, air bekas cuci-cuci wudhunya Muhammad jadi rebutan umat Islam, keringetnya Muhammad jadi parfumnya orang Islam. Makanya saya bilang Muhammad itu adalah dewa pengkultus, dikultuskan orang Islam. Namanya Muhammad saja dipajang di samping nama Allah itu. Pergi ke masjid, lihat di masjid. Apa ada namamu ada di situ? Mana ada namamu itu? Yang ada di masjid nama Allah dan Muhammad. Nah, padahal Muhammad seorang berdosa yang tidak pantas diikutin.